akan merangkum materi mengenai pelajaran pengantar manajemen. Selamat menonton. Yang pertama yaitu bab 1, sejarah dan teori manajemen. A. Sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh beda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi. Kemudian manajemen berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu. Nah, mempelajari sejarah manajemen ini sangat penting bagi kita untuk dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana manajemen itu telah berlangsung pada masa lalu. Bagaimana kemudian manajemen tersebut berkembang? Nah, prinsip-prinsip apa sih yang dikembangkan pada masa lalu dan bagaimana manajemen tersebut itu bisa berkembang hingga berlangsung di masa ini? Selanjutnya yaitu yang B, evolusi teori manajemen. Gerakan manajemen ilmiah sebenarnya telah dimulai sekitar abad yang lalu, di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara-cara baru untuk mengelola suatu perusahaan. Nah, di sini saya akan mengetahui beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ini. Sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. Yang ketiga, tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. Yang keempat, kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Salah satunya yaitu Bapak Robert Owen. Ia adalah seorang manajer beberapa pabrik pemintal kapas di Newry, Skotlandia semenjak tahun 1800-an. Nah, dalam teorinya ia menekankan tentang peranan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan. Khususnya peranan jabatan manajer atau kader yang harus berfungsi sebagai reformis yaitu pembaru dalam manajemen sumber daya manusia ini. Selanjutnya C, teori manajementasi. Dari Bapak Henry Fayol. Bapak Henry Fayol adalah seorang Inggris dan Prancis yang kemudian dikenal sebagai Bapak Manajemen Operasional, mengembangkan manajemen sebagaimana yang ditemukannya dalam daskunya yang terkenal yang berjudul Administration Industrial and General. Nah, Fayol berpendapat bahwa dalam perusahaan industri, kegiatan-kegiatan yang dilakukan manajemen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok tugas, yaitu yang pertama, teknikal, merupakan kegiatan memproduksi dan membuat produk. Kegiatannya meliputi merencanakan dan mengorganisir produk. Yang kedua, komersial, meliputi kegiatan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan menjual barang. Yang ketiga, finansial, kegiatan pembelanjaan, yakni meliputi kegiatan 11 triliun pengantar manajemen mencari modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut. Yang keempat yaitu security, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan. Yang kelima yaitu akuntansi, meliputi kegiatan yang terdiri dari mencatat, menghitung, mengalkulasi biaya yang dilaksanakan, menghitung dan menentukan keuntungan yang diperoleh, mengetahui hutang-hutang yang menjadi kewajiban perusahaan, menyajikan neraca, laporan kerugian laba, dan mengumpulkan data-data dalam bentuk statistik. Dan tugas manajerial yaitu melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Selanjutnya yaitu teori perilaku. Pandangan-pandangan umum dalam teori perilaku ini ditandai oleh 3 tingkatan kelompok perilaku, yaitu yang pertama, perilaku individu per individu, yang kedua, perilaku antar kelompok-kelompok sosial, dan yang ketiga, perilaku antar kelompok sosial. Adapun pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh para penganut teori perilaku tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang kedua, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Yang ketiga, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang keempat, manajemen teknik dapat dipandang sebagai suatu proses teknis secara ketat, yaitu peranan prosedur dan prinsip. Nah, selain 4 pokok pikiran di atas, berdasarkan hasil riset perilaku dapat dikemukakan sebagai berikut. Nah, yang pertama, manajer masa kini harus diberikan latihan dalam pemahaman prinsip-prinsip dan konsep-konsep manajemen. Yang kedua, organisasi harus menjalankan iklim yang mendatangkan kesempatan bagi karyawan untuk memuaskan seluruh kebutuhan mereka. Yang ketiga, unsur manusia adalah faktor kunci penentu sukses atau kegagalan pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, komitmen dapat dikembangkan melalui partisipasi dan keterlibatan para karyawan. Yang kelima, pola-pola pengawasan dan manajemen positif yang menyeluruh mengenai karyawan dan reaksi mereka terhadap pekerjaan. Yang keenam, pekerjaan setiap karyawan harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka mencapai kepuasan diri dari pekerjaan tersebut. Kedua yaitu teori kuantitatif, manajemen science. Teori kuantitatif memfokuskan perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Nah, pendekatan semacam ini dikenal sebagai pendekatan manajemen science atau ilmu manajemen yang biasanya dengan prosedur dan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun model matematik. Yang ketiga, mendapatkan penyelesaian dari model. Yang keempat, menganalisis model dan hasil yang diperoleh dari model. Dan yang kelima, menetapkan pengawasan atas hasil-hasil. Yang keenam, mengadakan implementasi kegiatan. Nah, pemecahan masalah manajemen dan pengambilan keputusan manajemen yang didasarkan atas pendekatan kuantitatif ini harus memberikan dasar kepada manajer yang menyangkut dasar-dasar pendekatan yang rasional. Kedua yaitu sejarah SDM. A. Sejarah SDM. Dua tokoh besar yang menjadi bapak manajemen adalah Bapak Frederick Taylor dan Bapak Henry Fayol. Tanpa mengetahui
apa yang dikerjakan oleh yang lain, ternyata kedua pelapor tersebut saling mengisi. Nah, Bapak Taylor melihat gerakan manajemen ilmiah sebagai usaha meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sedangkan Bapak Fayol lebih memfokuskan pada peningkatan kemampuan memecahkan masalah manajerial. Oke, yang B, pengertian manajemen sumber daya manusia. Untuk merencanakan, mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia dibutuhkan satu alat manajerial yang disebut manajemen sumber daya manusia, yaitu MSDM. Nah, MSDM dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan polisi sebagai suatu proses. Sesuai misalnya mendefinisikan MSDM sebagai part of the process that help the organization objective. Pernyataan ini dapat diterjemahkan sebagai bagian dari proses yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu bab 3, organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitasnya. Nah, aktivitas ini bukanlah merupakan suatu kegiatan yang temporer atau sesaat saja, akan tapi merupakan kegiatan yang memiliki pola atau urut-urutan yang dilakukan secara relatif teratur dan berulang. Bab 4 yaitu kepemimpinan. Menurut Handoko adalah kepemimpinan adalah kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan menurut Stoner mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Definisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan menggunakan pengaruh yang ditujukan pada peningkatan kemampuan seorang bawahan. Bab 5 yaitu manajemen strategik. Hierarki atau buka kurung jenjang. Pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan biasanya terdiri dari 3 jenjang. Pada puncak hierarki terletak tingkat korporasi atau perusahaan, yaitu suatu perusahaan yang merupakan sebuah kumpulan bisnis yang secara relatif independen, yang kadang-kadang disebut sebagai unit bisnis strategis atau strategis business unit (SBU). Oke, mungkin hanya itu saja beberapa rangkuman yang sudah saya rangkum dari pelajaran pengantar manajemen. Semoga kalian